Yuk kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Ya, yang udah gak sabar pertanyaan ingin dijawab, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kita masuk ke pertanyaannya. Dari Instagram dari @octavia_gesti. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana tanda-tandanya bertemu dengan jodoh? Saya beberapa kali menolak laki-laki yang mendekati saya atau melamar saya. Saya sedikit takut jika perbuatan saya tersebut bisa menyakiti hati mereka. Orang tua mereka, padahal saya tidak bermaksud menyakiti. Apakah menolak tersebut secara tidak sengaja mungkin menyakiti orang lain, bisa menjauhkan jodoh? Bagaimana ya Ustadz agar hati saya lebih fleksibel menerima laki-laki yang mendekati saya? Banyak orang yang bilang saya terlalu pemilih, padahal menurut saya sebenarnya tidak pemilih. Hanya saya merasa kurang cocok saja. Terima kasih Ustadz. Nah, iya. Sama aja kata Ustadz Maulana. Yaudah Ustadz Lulung mohon izin dijawab. Sekalian tausiah aja. Salah. Terima kasih, mohon izin Ustadz semuanya. Jemaah, alhamdulillah. Ngomongin masalah pemilih, sebenarnya kalau perempuan memang harus bisa memilih. Pilihlah aku jadi pacarmu. Jangan pacar, istri. Oh, ulang. Pilihlah aku jadi istri. Suamimu. Enak aja nih istri. Jadi suami lah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kalau memang kita ini jodoh pasti nggak lari kemana. Ya, ada orang mau menghalangi kalau emang jodoh pasti jadi. Ada orang yang kepengen jadi kalau kata Allah enggak. Karena apa dalam surat Yunus menyatakan wa in yamsaskallahu bidurin fala kashifalahu illa huwa. Jika Allah berikan suatu mudarat mungkin belum dapat jodoh yang gak ada yang bisa ngilangin kecuali Allah. Jika Allah mau ngasih kebaikan pasti Allah akan berikan. Jadi masalah kurang cocok karena misal mungkin akhlak, mungkin adabnya. Ya kita boleh milih dong seperti kisah Fatimah binti Qais. Ketika beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah bagaimana nih ada dua orang melamar saya bernama Ibnu Jaham dan juga bernama Muawiyah. Nabi memberikan suatu informasi, jangan sama Ibnu Jaham, dia itu selalu tidak pernah meletakkan tongkat dari punggungnya. Maksudnya apa? Akhlaknya jelek, suka mukulin orang dia, jangan. Berarti kan adab sama akhlak, boleh kita milih. Yang kedua, ada apa dengan Muawiyah? Dia sangat kikir orangnya, jadi jangan sampai dapat suami yang kikir. Kalau mengenai akhlak, adab dan juga agamanya boleh dong kita milih, ya enggak? Seperti kisah tadi Fatimah binti Qais, kan kita berhak memilih sebagai wanita. Dan juga kalaupun memang dia kurang karena mungkin kurang cocok kerjaannya, kerjaannya gajinya masih segitu. Ya jangan kayak begitu. Namanya orang kan bahasanya hidup dari awal, dari nol. Seperti pom bensin bilang dari nol ya Pak Ustadz. Seperti itu kan. Artinya apa? Dalam surat An-Nur ayat 32 kalau masalah kerjaan bisa dipertimbangkan. Oh iya ya dia kerja tekun. Saya juga insya Allah bantuin kerja. Mudah-mudahan deh rezekinya ada. Pertimbangan pekerjaan masih bisa. Karena apa? Yughnihimullah. Allah yang akan memberikan kekayaan. Tuh 2, 3. Kekayaan. Begitu. Emang kita yang kaya. Kita mah bukan siapa-siapa. Hanya Allah yang memberikan kekayaan kepada kita dan juga kecukupan. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi nih pemirsa ya, kalau misalnya kurang cocok gara-gara masalah ganteng, aduh mah kurang ganteng, ya jangan begitu juga. Emang kita cantik kayak apa sih? Ya kan? Yang cantik ketemu yang ganteng, yang soleh ketemu yang soleha, insya Allah. Jadi kalau masalah fisik tadi yang guru kita nyatakan, masalah fisik mah gak bisa kita ukur. Karena apa? Orang kalau sudah pandangannya cinta, segala aib itu tertutup. Jadi boleh memilih ya sayangnya, asalkan kita lihat agamanya ya kan, cantik juga boleh lah dan juga hartanya. Karena apa? Lima liha lihat hartanya, li jamaliha lihat dia ganteng atau cantik, li nasabiha lihat dia turunan siapa, bibit bebet bobot, baru pilihlah li diniha, pilih karena agamanya. Taribat yadaka maka beruntunglah dirimu. Jadi kalau ngomongin pemilih memang sih ada mitos ya Pak Ustadz ya, mohon izin ya pemirsa, mohon izin. Pokoknya kalau kamu selalu nolak, ntar jodohnya susah. Fitnah nih, fitnah. Mungkin kalau memang dia udah datang melamar. Kan orang juga ngelamar gak mungkin langsung datang. Pasti ada obrolan dulu, ada kompromi dulu. Tinggal kita ngomong. Jangan ngagetin Tiba-tiba. Tiba-tiba dia datang untuk melamar anakku. Misalnya nauzubillah min dzalik gitu ya. Jadi kita izin dulu. Kayaknya lagunya tadi kita ketawa ya. Gitu ya. Jadi kita diberikan oleh Allah suatu kesempatan berkompromi dengan anak-anak kita. Gak apa-apa memilih kalau emang agamanya Pak Ustadz iya ya. dong. Benar gak sih? Anak kita itu juga berhak memilih. Betul. Dia udah lahir dari orang yang gak bisa dia pilih. Masa dia mau cari suami gak bisa dia pilih juga? Itu ya maksudnya. Ya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama. Lulung atas penjelasannya.
penjelasannya. Insya Allah. Masya Allah. Sam, Kenapa lagi Mas, sih? saya sudah malas ngomong sama dia. Selalu iya paham sih. terus. Selalu Sam, paham. Gini, Iya. gini. Saya bingung ini menentukan uang panai. Oh. Kan di Makassar itu kan biasanya uang panainya sekian. Takut enggak enak. Kalau sedikit nanti, kalau banyak. Tergantung Ustaz Ah, berarti. oh, iya, iya. Yang mau kita lamar. Oh, Kan gitu. kalau memang adat kebiasaannya pakai uang panai, ya kita laki-laki pakai uang Oh, panai. Ustaz Dulung, ini udah tahapnya udah lebih lanjut nih. Waduh. Makanya ini udah ngomongin masalah uang panai, itu tandanya tanda lamaran. Terus gini aja Ustaz tenang Ustaz Maulana, kalau ada kurang-kurang apa nanti saya yang beliin. Nanti Ustaz Dulung tolong siapin pengajiannya. di sana, ya. Beres, solawatannya, tausiahnya, doanya kita udah beres. Salah paham Banyak lagi, jemaah. Ustaz. Ini Banyak enak jemaah aja ini. kita udah Saya kan beres. lagi nanya banyak hal tentang jodoh itu kan biasanya ada beda adat, Udah, Ustaz. beda kebiasaan. Udah beres ngaku aja, lah. pakai malu-malu Beres, amat sih, kita orang Garut, mendukung orang kok. Garut beres. Oh, pantes dia itu hari Jumat berangkat ke Makassar. Oh, iya, bener, Itu bener. 3 hari, 2 hari. Yo, itu Jangan-jangan. dia. Jangan-jangan. Tapi tadi emang Mana nanya-nanya sih. Orang udah mau didoain juga. Iya. Ntar yang Jemaah. ngaji Pak Ustadz Padahal ya, udah yang nanya ngaji ya, ya. padahal. Iya, Kita akan usahawan. lanjutkan lagi setelah ini ya. Tetap di Sulam Fit Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Orang Makassar juga. Enak. Nanya-nanya tadi.